Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah artikel yang akan saya bacakan, yang saya ambil dari Sutra Bhairawa Tantra, yaitu sebuah kitab tantra ya, kitab kuno yang mengisahkan tentang awal mula bagaimana metode tantra itu muncul ya, yaitu diawali dari sebuah percakapan dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati ya, kisahnya seperti itu. Nah, kita akan mengulas kisahnya. Nah, sutranya berbunyi seperti ini. Dewi Parwati bertanya kepada Siwa, "Oh Siwa, apakah realitamu atau hakikatmu? Apakah semesta yang menakjubkan ini? Apakah intinya? Siapakah pusat roda semesta? Apakah hidup yang di luar segala wujud dan sekaligus meresapi semua wujud? Bagaimana kita dapat sepenuhnya masuk ke dalamnya, melampaui ruang dan waktu, melampaui segala nama dan melampaui segala penjelasan? Mohon hapuskanlah keraguanku." Ya. Dunia Vikyan Bhairawa Tantra bukan intelektual, bukan filsafat, doktrin, tidak ada artinya. Vikyan Bhairawa Tantra terkait dengan metode, dengan teknik, sama sekali bukan prinsip. Kata tantra berarti suatu teknik atau metode atau jalan. Jadi ini bukan filsafat ya. Catat, Vikyan Bhairawa Tantra tidak berurusan dengan masalah intelektual dan pertanyaan-pertanyaan. Ia tidak berurusan dengan mengapa, namun berkaitan dengan bagaimana. Bukan dengan apakah kebenaran itu, tapi bagaimanakah kebenaran dapat dicapai. Tantra berarti teknik. Jadi risalah ini adalah satu risalah ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak berurusan dengan mengapa. Ilmu pengetahuan berurusan dengan bagaimana. Ya. Itulah perbedaan mendasar antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat bertanya mengapa segala sesuatu ini ada. Ilmu pengetahuan bertanya bagaimana segala sesuatu ini. Saat engkau mengajukan pertanyaan bagaimana, metode teknik menjadi penting. Teori menjadi berarti, pengalaman langsung menjadi tujuan utama. Tantra adalah ilmu pengetahuan, tantra bukan filsafat. Memahami filsafat itu mudah karena hanya kecerdasanmu yang diperlukan. Karena berkaitan dengan logika, jadi yang paling pintar logikanya maka menang. Ya seperti itu. Tapi apakah ketika menang secara logika itu artinya adalah dia menjadi yang paling benar? Tentu tidak seperti itu. Karena logika adalah tentang sebuah perdebatan ya, sebuah kecerdasan logika. Seperti itu. Tantra adalah ilmu pengetahuan, tantra bukan filsafat. Memahami filsafat itu mudah karena hanya kecerdasanmu yang diperlukan. Jika engkau dapat memahami bahasa, jika engkau dapat memahami konsep, engkau dapat memahami filsafat, engkau tidak memerlukan perubahan, engkau tidak memerlukan transformasi. Jika engkau tetap dirimu yang sekarang, engkau dapat memahami filsafat tetapi tidak dengan tantra. Sebaliknya, engkau membutuhkan perubahan ataupun mutasi. Hanya jika engkau berbeda, tantra dapat dipahami. Karena tantra bukan dalil intelektual, tantra adalah pengalaman langsung. Jadi tantra itu adalah sebuah pengalaman langsung, bukan filosofis. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Anda berfilsafat tentang uang, Anda berfilsafat tentang pekerjaan. Anda bisa berfilsafat tentang apapun, tetapi Anda tetap tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Anda pintar secara teori ekonomi, belum tentu Anda kaya, kan seperti itu. Jadi tidak ada transformasi meskipun Anda sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat bisa filosofis seperti itu. Sedangkan tantra adalah tidak berkaitan dengan filosofi, tantra berkaitan dengan pengalaman langsung seperti itu. Tantra tidak akan datang kepadamu, filsafat berhubungan dengan pikiran, kepalamu saja sudah cukup, totalitasmu tidak diperlukan. Nah, di situ ya.
Tantra membutuhkan totalitasmu. Inilah tantangannya yang lebih mendalam. Engkau harus ada sepenuhnya di dalamnya, tidak setengah-setengah, terpisah-pisah. Diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda, sikap yang berbeda, pikiran yang berbeda untuk menerimanya. Oleh karena itu, Dewi Parwati terdengar seperti mengajukan sebuah pertanyaan filosofis atau pertanyaan filsafat. Padahal sebetulnya tidak, ya. Tantra dimulai dengan pertanyaan Dewi Parwati. Semua pertanyaan dapat dicerna secara filsafat. Sungguh, setiap pertanyaan dapat dicerna dengan dua cara. Satu, secara filsafat atau secara total. Secara intelektual atau eksistensial. Sebagai contoh, jika seseorang bertanya apa itu cinta, engkau dapat memandangnya secara intelektual, engkau dapat mendiskusikan tentang cinta, engkau dapat mengusulkan teori tentang cinta, engkau dapat berdebat untuk sebuah dugaan-dugaan atau hipotesa, engkau dapat membuat sistem, sebuah doktrin, dan engkau mungkin tetap tidak mengetahui sama sekali apa itu cinta, seperti itu ya. Untuk membuat sebuah doktrin, pengalaman langsung tidak diperlukan, justru sebaliknya, semakin sedikit engkau tahu, akan lebih baik karena engkau dapat mengajukan doktrin tanpa keraguan. Hanya orang buta yang dengan mudah dapat mendefinisikan apa itu cahaya. Bila engkau tidak tahu, engkau akan yakin. Ketidaktahuan selalu berani, pengetahuan selalu ragu-ragu, dan semakin engkau tahu, semakin engkau merasa bahwa dasar pijakanmu semakin lemah. Semakin engkau tahu, semakin engkau merasakan betapa bodohnya dirimu, dan mereka yang benar-benar bijaksana, mereka menjadi bodoh. Mereka menjadi sederhana, polos seperti anak-anak selugu, dan sesederhana mereka yang idiot. Itu teman-teman. Semakin sedikit engkau tahu, semakin baik. Untuk menjadi filosofis, untuk menjadi dogmatis, untuk menjadi doktriner, itu mudah sekali. Untuk mengatasi masalah secara intelektual adalah sangat mudah. Tapi untuk mengatasi masalah secara eksistensial, secara mendalam, bukan hanya untuk berpikir tentang hal itu, tetapi untuk hidup melaluinya, untuk menjalaninya, untuk membiarkan dirimu bertransformasi dengannya adalah sulit. Artinya adalah untuk mengetahui cinta, seseorang harus mencintai. Hal ini berbahaya karena engkau tidak akan pernah sama lagi. Pengalaman ini akan mengubahmu. Saat engkau memasuki cinta, engkau memasuki atau menjadi orang yang berbeda. Dan ketika engkau keluar darinya, engkau tidak akan mampu mengenali wajah lamamu. Wajah lamamu tidak akan menjadi milikmu lagi. Sebuah akhir dari wajah yang lama akan muncul, akan ada jarak, akan ada perbedaan. Manusia yang lama sudah mati dan manusia baru telah datang. Itulah yang dikenal sebagai kelahiran kembali, yang lahir dua kali atau Dwijati. Tantra adalah non-filsafat dan eksistensial. Jadi tentu saja Dewi Parwati mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak filosofis, tapi Siwa tidak akan menjawab. Ya, Siwa tidak menjawab. Jadi sebaiknya ini dipahami dari awal. Jika tidak, engkau akan bingung. Karena Siwa tidak akan menjawab satu pertanyaan pun. Semua pertanyaan yang ditanyakan Dewi Parwati, Siwa tidak akan menjawabnya sama sekali. Siwa tetap memiliki jawaban, dan sungguh dia yang menjawab semua itu, bukan orang lain. Tetapi di alam yang berbeda, Dewi Parwati bertanya, apakah hakikatmu Tuanku? Dia tidak akan menjawabnya. Sebaliknya, Siwa memberikan teknik. Dan jika Dewi Parwati melakukan teknik ini, dia akan tahu. Jadi jawabannya agak berputar, tidak langsung. Siwa tidak akan menjawab, siapakah aku? Dia akan memberikan teknik. Dengan melakukannya, engkau akan tahu. Untuk Tantra, melakukan adalah mengetahui dan tidak ada pengetahuan lainnya. Kecuali engkau melakukan sesuatu, kecuali engkau berubah, kecuali engkau memiliki perspektif yang berbeda untuk melihat. Untuk melihatnya, kecuali engkau bergerak dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari intelek, tidak akan ada jawaban. Semua jawaban-jawaban yang dapat diberikan adalah kebohongan. Semua filsafat adalah kebohongan. Engkau majukan pertanyaan dan filsafat memberikan jawaban, itu memuaskanmu atau tidak memuaskanmu. Jika memuaskanmu, engkau menjadi pengikut filsafat. Tetapi engkau tetap sama. Jika tidak memuaskan, engkau pergi mencari beberapa filsafat lain yang akan engkau yakini. Tetapi engkau tetap sama. Engkau tidak tersentuh sama sekali. Engkau tidak berubah. Tidak peduli apakah engkau seorang Hindu, Islam, atau Kristen, atau Jain, tidak ada bedanya. Seseorang di balik Hindu atau Islam atau Kristen adalah sama. Bedanya hanya kata-kata atau pakaian. Pria yang pergi ke gereja atau kuil atau masjid adalah orang yang sama. Hanya berbeda wajah, dan semua itu adalah wajah-wajah yang palsu, sekedar topeng. Di balik topeng engkau akan menemukan orang-orang yang sama, kemarahan yang sama, keberingasan yang sama, kekerasan yang sama,
keserakahan yang sama, nafsu yang sama, semuanya sama. Apakah seksualitas Islam berbeda dengan seksualitas Hindu? Apakah kekerasan Kristen berbeda dengan kekerasan Hindu? Semuanya sama. Kenyataannya tetap sama, hanya berbeda pakaian. Tantra tidak peduli dengan pakaianmu. Tantra peduli denganmu. Jika engkau mengajukan pertanyaan, itu menunjukkan di mana dirimu. Ini menunjukkan bahwa dimanapun engkau berada, engkau tidak bisa melihat. Itulah mengapa ada pertanyaan seorang pria buta bertanya, apakah cahaya itu? Dan filsafat akan mulai menjawab, apa itu cahaya? Tantra hanya akan mengetahui ini. Jika seseorang bertanya apakah cahaya itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah buta. Jika ada orang bertanya, ya, apakah cahaya itu menunjukkan bahwa dia sedang buta. Itu menurut Tantra. Tapi menurut filsafat, maka akan dijawab dengan berbagai jawaban-jawaban filosofis, ya. Yang dilakukan oleh Tantra adalah mengoperasi mata orang itu, mengubah orang itu sehingga dia bisa melihat. Tantra tidak akan mengatakan apa itu cahaya. Tantra akan memberikan bagaimana caranya mendapatkan penglihatan. Bagaimana caranya dapat melihat. Bagaimana caranya mendapatkan penglihatan. Ketika penglihatan ada, jawabannya akan berada di sana. Tantra tidak akan memberikan jawabannya. Tantra akan memberikan teknik untuk mendapatkan jawabannya. Sekarang jawaban ini tidak akan menjadi intelektual. Jika engkau mengatakan sesuatu tentang cahaya kepada orang buta, ini adalah intelektual. Jika si buta itu mampu melihat, ini adalah eksistensial. Inilah yang aku maksud ketika aku mengatakan Tantra adalah eksistensial. Jadi Siwa tidak akan menjawab pertanyaan Dewi Parwati, ya, tetapi tetap dia akan menjawab. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Tantra adalah jenis bahasa yang berbeda. Engkau harus tahu sesuatu tentang hal ini sebelum kita masuk ke dalamnya. Semua risalah Tantra adalah dialog antara Siwa dan Dewi Parwati. Dewi Parwati bertanya dan Siwa menjawab. Semua risalah Tantra dimulai dengan cara ini. Mengapa? Mengapa metode ini? Hal ini sangat berarti. Ini bukan dialog antara guru dan murid. Ini adalah dialog antara dua kekasih, ya. Dan Tantra menandakan bahwa ini hal yang sangat berarti, bahwa ajaran yang lebih dalam tidak dapat diberikan kecuali ada cinta di dalamnya. Ada cinta di antara keduanya, guru dan murid. Murid dan guru harus menjadi pecinta yang mendalam. Hanya dengan seperti itu, keadaan yang lebih tinggi, keadaan yang melampaui segala sesuatu dapat diekspresikan, dapat terungkapkan. Jadi ini adalah bahasa cinta. Murid harus bersikap penuh cinta, tapi bukan hanya itu. Karena teman bisa menjadi kekasih. Tantra mengatakan murid harus bergerak sebagai yang reseptif. Kemampuan menerima, sehingga murid harus dalam reseptivitas feminim. Hanya dengan begitu hal ini dimungkinkan. Engkau tidak perlu menjadi seorang wanita untuk menjadi seorang murid, tetapi engkau perlu berada dalam sikap penerimaan yang feminim. Ketika Dewi Parwati bertanya, ini berarti sikap feminim yang bertanya, mengapa penekanan ini ada pada sikap feminim? Pria dan wanita tidak hanya memiliki fisik yang berbeda, mereka memiliki psikologis atau kejiwaan yang berbeda. Seksualitas tidak hanya memiliki perbedaan dalam tubuh, tetapi juga berbeda dalam psikologis. Pikiran feminim berarti penerimaan total, berserah, cinta. Seorang murid membutuhkan psikologi feminim. Jika tidak, ia tidak akan mampu untuk belajar. Engkau dapat bertanya, tetapi jika engkau tidak terbuka, maka engkau tidak dapat menerima jawaban. Engkau dapat mengajukan pertanyaan dan masih tetap saja tertutup, maka jawabannya tidak dapat menembus dirimu. Pintumu tertutup, engkau mati, engkau tidak terbuka. Sebuah reseptivitas atau penerimaan yang feminim berarti seperti rahim atau sebuah sarana penyerapan di kedalaman batin sehingga engkau dapat menerima. Dan tidak hanya itu, ada lebih banyak hal lagi yang tersirat. Seorang wanita tidak hanya menerima sesuatu saat ia menerima, itu akan menjadi bagian dari tubuhnya. Seperti seorang anak yang diterimanya, seorang wanita akan mengandung. Saat ada pembuahan, anak akan menjadi bagian dari tubuh feminimnya. Bukan sesuatu yang asing karena itu telah diserapnya. Sekarang si anak akan hidup bukan sebagai sesuatu yang ditambahkan ke sang ibu, tetapi sebagai bagian seperti ibu itu sendiri. Dan si anak tidak hanya diterima, tubuh feminim menjadi kreatif sehingga anak mulai tumbuh. Seorang murid membutuhkan reseptivitas atau penerimaan seperti rahim. Apapun yang diterima tidak akan dikumpulkan sebagai pengetahuan yang mati. Yang engkau terima harus tumbuh dan di dalam dirimu, harus menjadi darah dan tulang di dalam dirimu. Ia harus menjadi bagian dari dirimu sekarang. Ia harus tumbuh. Pertumbuhan ini akan mengubahmu, akan mentransformasikanmu
mentransformasikanmu sebagai si penerima. Itulah sebabnya Tantra menggunakan perangkat atau teknik ini. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati mengajukan pertanyaan dan Siwa menjawabnya. Dewi Parwati adalah pendamping Siwa, bagian feminimnya. Satu hal lagi, psikologi modern saat ini terutama psikologi mendalam mengatakan bahwa manusia itu adalah keduanya, pria dan wanita. Tidak ada laki-laki dan tidak ada yang hanya perempuan. Semua orang adalah biseksual, kedua jenis kelamin dimiliki oleh setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat baru di barat, tetapi untuk Tantra ini sudah merupakan satu konsep paling dasar yang telah ada selama ribuan tahun. Ya, engkau harus melihat beberapa gambar dari Siwa sebagai Ardhanariswara, setengah pria setengah wanita. Tidak ada konsep lain seperti itu di seluruh sejarah manusia. Siwa digambarkan sebagai setengah pria setengah wanita. Jadi Dewi Parwati bukan hanya permaisuri, dia adalah setengah bagian dari Siwa. Ya, hanya jika seorang murid menjadi setengah bagian yang lain dari gurunya adalah mustahil untuk menyampaikan ajaran yang lebih tinggi, metode esoterik dan rahasia. Ketika engkau menjadi satu dengan guru di sana, tidak akan ada keraguan. Ketika engkau menjadi satu dengan guru sehingga benar-benar satu, begitu mendalam dalam kesatuan, tidak ada argumen, tidak ada logika, tidak ada alasan. Ketika engkau hanya menyerap seperti rahim, dan kemudian ajaran mulai tumbuh dalam dirimu dan mengubahmu. Itulah sebabnya Tantra ditulis dalam bahasa cinta. Ada sesuatu yang harus dipahami tentang bahasa cinta. Ada dua jenis bahasa. Yang pertama adalah bahasa logika, yang kedua adalah bahasa cinta. Ada dua perbedaan mendasar di antara keduanya. Bahasa logika adalah agresif, argumentatif, keras. Jika aku menggunakan bahasa yang logis, aku menjadi agresif pada pikiranmu. Aku mencoba untuk meyakinkanmu, untuk mengubahmu, membuatmu menjadi boneka. Argumenku adalah benar dan engkau salah. Bahasa logika adalah egosentris. Aku benar dan engkau salah. Jadi aku harus membuktikan bahwa aku benar dan engkau salah. Aku tidak peduli denganmu. Yang kupedulikan adalah egoku. Egoku selalu benar. Bahasa cinta benar-benar berbeda. Aku tidak peduli dengan egoku. Aku prihatin denganmu. Aku tidak peduli dengan membuktikan sesuatu untuk memperkuat egoku. Aku peduli untuk membantu engkau. Ini adalah kasih sayang untuk membantumu, untuk tumbuh, untuk membantumu bertransformasi, untuk membantumu dilahirkan kembali sebagai makhluk spiritual. Kedua, logika akan selalu menjadi intelektual. Konsep dan prinsip akan signifikan, argumen akan signifikan. Dengan bahasa cinta, apa yang dikatakan tidak begitu signifikan. Ya, itu adalah cara mengatakan. Kata-kata adalah wadah, dan wadah tersebut tidak penting. Isi pesan yang lebih penting. Ini adalah pembicaraan dari hati ke hati, bukan diskusi, bukan pikiran ke pikiran. Ini bukan perdebatan, tapi adalah penyatuan. Jadi ini jarang terjadi. Dewi Parwati duduk di pangkuan Siwa dan bertanya, dan Siwa menjawab. Ini adalah dialog cinta. Tidak ada konflik, seakan-akan Siwa sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa penekanannya harus pada cinta? Ya, bahasa cinta, karena jika engkau sedang jatuh cinta dengan gurumu, maka seluruh dirimu berubah menjadi berbeda. Maka engkau tidak mendengar kata-katanya, maka engkau hanya menyerapnya, lalu kata-kata menjadi tidak relevan, tidak bermakna. Sungguh keheningan di antara kata-kata menjadi signifikan, lebih bermakna. Apa yang dikatakannya dapat menjadi bermakna atau tidak bermakna, tetapi yang penuh makna itu adalah tatapannya, matanya, sentuhannya, gerakan dan gemulainya, kasih sayangnya, cintanya. Itu sebabnya Tantra memiliki alat atau teknik, tetapi yang tidak bisa diubah adalah sebuah struktur. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati bertanya dengan Siwa, dan Siwa menjawab. Tidak ada argumen di sana, tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada pemburusan kata-kata, hanya pernyataan sederhana mengenai fakta. Pesan-pesan singkat tanpa keinginan untuk meyakinkan, tetapi hanya untuk sebuah keterhubungan. Jika engkau menghadapi Siwa dengan pertanyaan, dengan pikiran yang tertutup, ia tidak akan mau menjawabmu dengan cara ini. Pertama, ketertutupanmu harus dihancurkan. Lalu ia harus menjadi agresif. Kemudian prasangkamu, persepsimu harus dihancurkan. Kecuali engkau dibersihkan sepenuhnya dari masa lalumu, tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Tapi ini tidak begitu dengan permaisurinya Dewi Parwati. Dengan Dewi Parwati tidak ada masa lalu. Ingat, ketika engkau sedang jatuh cinta yang sangat dalam, pikiranmu berhenti. Tidak ada masa lalu. Saat ini menjadi segalanya. Ketika engkau sedang jatuh cinta, saat ini adalah satu-satunya waktu. Sekarang adalah segala-galanya. Tidak ada masa lalu.
masa depan. Jadi Dewi Parwati benar-benar terbuka, tidak ada pertahanan, tidak ada yang harus dibersihkan, tidak ada yang harus dihancurkan. Tanah telah siap, hanya benih yang harus ditanam. Tanah tidak hanya siap, tetapi menyambut, menerima, meminta untuk diresapi. Sehingga semua perkataan yang akan kita bahas akan menjadi pesan-pesan singkat. Kata-kata ini hanya sutra, tetapi masing-masing sutra, setiap telegraf pesan dari Siwa senilai Veda, senilai Alkitab, senilai Quran. Setiap kalimat bisa menjadi dasar dari kitab suci yang besar. Kitab suci adalah logika. Engkau harus mengajukan, membela, berdebat. Di sini tidak ada argumen, hanya pernyataan cinta yang sederhana. Ketiga, arti dari kata Vigyan Bhairava Tantra berarti teknik untuk melampaui kesadaran. Vigyan berarti kesadaran, Bhairava berarti keadaan yang melampaui kesadaran, dan Tantra berarti metode-metode untuk melampaui kesadaran. Ini adalah doktrin tertinggi. Tanpa doktrin apapun, kita tidak sadar, sehingga semua ajaran agama adalah tentang bagaimana melampaui ketidaksadaran. Bagaimana menjadi sadar, misalnya Krishnamurti, Zen, mereka semua mengajarkan cara membuat kita lebih sadar atau terjaga. Karena kita semua tidak sadar, jadi bagaimana menjadi sadar, terjaga dari ketidaksadaran, bagaimana cara berpindah menuju kesadaran. Tapi Tantra mengatakan bahwa ini adalah dualitas, tidak sadar dan sadar. Jika engkau berpindah dari ketidaksadaran ke kesadaran, engkau hanya pindah dari satu dualitas ke dualitas yang lain, bergerak melampaui keduanya. Kecuali engkau bergerak melampaui keduanya, engkau tidak akan pernah mencapai akhir. Jadi jangan menjadi sadar ataupun tidak sadar, hanya melampaui, hanya menjadi jasbi. Jangan menjadi sadar maupun tidak sadar, hanya menjadi jasbi. Ini adalah melampaui yoga, melampaui Zen, melampaui semua ajaran. Vigyan berarti kesadaran, dan Bhairava adalah istilah yang spesifik, istilah Tantra untuk ia yang telah melampaui. Itulah sebabnya Siwa dan adalah Bhairava, dan Dewi Parwati dikenal sebagai Bhairavi, mereka yang telah melampaui dualitas. Dalam pengalaman kita, hanya cinta yang dapat memberikan secercah pengalaman. Itu sebabnya cinta menjadi alat yang sangat dasar untuk menanamkan itu kebijaksanaan Tantra. Dalam pengalaman kita dapat mengatakan bahwa hanya cinta yang melampaui dualitas. Ketika dua orang sedang jatuh cinta, semakin dalam mereka bergerak ke dalam cinta, semakin berkurang kesadaran bahwa mereka adalah dua. Mereka semakin menjadi satu dan akan sampai pada titik puncaknya ketika di mana mereka hanya kelihatannya saja dua. Di dalam mereka adalah satu. Dualitas terlampaui hanya dalam arti ini ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan adalah cinta menjadi bermakna. Tidak sebaliknya. Cinta adalah pengalaman terdekat dengan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan adalah cinta. Sebagaimana umat Kristen menafsirkannya, bahwa Tuhan memiliki cinta seorang ayah untukmu. Omong kosong, Tuhan adalah cinta. Adalah pernyataan Tantra. Ini adalah berarti bahwa cinta adalah satu-satunya hakikat dalam pengalaman kita yang terdekat, yang dapat kita capai untuk menuju Tuhan, menuju yang ilahi. Mengapa? Karena dalam cinta kesatuan dirasakan. Tubuh tetap dua, tapi sesuatu yang melalui tubuh bergantung dan menjadi satu. Itulah mengapa ada begitu banyak orang mendambakan hubungan seks. Yang didambakan sebenarnya adalah kesatuan, tapi kesatuan itu bukan seksual. Dalam hubungan seks, dua tubuh hanya menipu perasaan menjadi satu, tetapi mereka tidak satu. Mereka hanya terhubung bersama-sama, tapi untuk satu saat dua tubuh saling melupakan satu sama lain dan kesatuan fisik tertentu dirasakan. Mendambakan ini tidak buruk, tapi berhenti di situ adalah berbahaya. Mendambakan seks ini menunjukkan dorongan lebih dalam untuk merasakan kesatuan. Dalam cinta, di keadaan yang lebih tinggi, bagian yang terdalam dari diri kita bergerak menyatu dengan sang kekasih, dan ada perasaan kesatuan di sana. Dualitas lenyap. Hanya dalam cinta yang non-dualistik seperti inilah kita dapat memiliki secercah pengalaman seperti apa keadaan Bhairava itu. Kita dapat mengatakan bahwa keadaan Bhairava adalah cinta mutlak tanpa pernah kembali lagi. Tidak ada kejatuhan kembali dari puncak cinta. Ia akan tetap ada di puncak. Kita telah mengatakan tempat tinggal Siwa di Kailas. Itu hanya simbolik. Kailas adalah puncak tertinggi, puncak paling suci. Kita telah membuatnya sebagai tempat tinggal Siwa. Kita bisa pergi ke sana, tapi kita harus turun lagi. Itu tidak dapat menjadi tempat tinggal kita. Kita bisa pergi berziarah. Ini adalah tirta yatra, ziarah perjalanan untuk sesaat.
kita dapat menyentuh puncak tertinggi itu, lalu kita harus turun kembali. Di dalam cinta, perjalanan suci ini terjadi, tapi tidak untuk semua, karena hampir tidak ada yang bergerak melampaui seks, sehingga kita harus hidup di lembah gelap. Kadang-kadang seseorang bergerak ke puncak cinta, tapi kemudian harus jatuh kembali, karena itu begitu memusingkan. Cinta itu sangat tinggi dan engkau sangat rendah. Dan karena itu sangat sulit untuk tinggal di sana. Mereka yang memiliki cinta, mereka tahu bagaimana sulitnya untuk terus mencintai. Kita harus kembali lagi dan lagi. Ini adalah tempat tinggal Siwa. Ia tinggal di sana. Di ketinggian cinta adalah tempat tinggalnya. Seorang Bhairawa tinggal di dalam cinta, itulah tempat tinggalnya. Ketika aku mengatakan itu adalah tempat tinggalnya, yang kumaksud sekarang, ia bahkan tidak menyadari cinta. Karena jika engkau tinggal di Kailas, engkau tidak akan menyadari bahwa ini adalah Kailas. Ini adalah puncaknya. Puncak menjadi polos. Siwa tidak menyadari cinta. Kita menyadari cinta karena kita hidup di yang bukan cinta. Ya, kita menyadari cinta karena kita hidup di yang bukan cinta. Dan karena kontras itulah kita merasakan cinta. Siwa adalah cinta itu sendiri. Keadaan Bhairawa, seorang berarti seseorang telah menjadi cinta, bukan mencintai. Seseorang harus menjadi cinta. Tinggal di puncak. Puncak itu telah menjadi tempat tinggalnya. Bagaimana membuat puncak tertinggi ini menjadi mungkin? Melampaui dualitas, melampaui ketidaksadaran, melampaui kesadaran, melampaui tubuh, dan melampaui jiwa. Melampaui dunia dan melampaui apa yang disebut dengan moksa atau pembebasan. Bagaimana untuk mencapai puncak ini? Tekniknya adalah tantra. Tapi tantra adalah murni teknik, sehingga akan menjadi sulit untuk memahaminya. Ya, pertama mari kita memahami pertanyaannya. Apa yang ditanyakan Dewi Parwati? Oh Siwa, apakah realitas atau hakikatmu? Mengapa pertanyaan ini? Engkau juga dapat mengajukan pertanyaan ini, tapi itu tidak akan membawa makna yang sama. Jadi, cobalah memahami mengapa Dewi Parwati bertanya, apakah realita hakikatmu? Dewi Parwati berada dalam cinta yang mendalam. Ketika engkau berada dalam cinta yang mendalam, untuk pertama kalinya engkau mengalami realitas batin. Kemudian Siwa bukanlah bentuk, bukanlah tubuh. Ketika engkau sedang jatuh cinta, tubuh kekasihmu menghilang lenyap. Bentuknya menjadi tiada. Dan yang tak berbentuk menjadi terungkapkan. Engkau menghadapi jurang, menghadapi kedalaman, kekosongan. Itulah sebabnya kita begitu takut kepada cinta. Kita dapat menghadapi tubuh, kita dapat menghadapi wajah, kita dapat menghadapi bentuk, tapi kita takut untuk menghadapi jurang kekosongan. Jika engkau mencintai seseorang, jika engkau benar-benar mencintai, tubuhnya pasti akan lenyap. Dan beberapa saat klimaks pada puncaknya wujud akan menguap. Dan melalui yang tercinta, engkau akan memasuki yang tak berwujud. Itulah mengapa kita takut. Itu adalah seperti jatuh ke dalam jurang yang tak bertepi. Jadi pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan sederhana, oh Siwa, apakah realitas atau hakikat? Dewi Parwati pas setelah jatuh cinta kepada wujudnya, hal ini dimulai dengan cara itu. Dia pasti telah mencintai pria ini sebagai seorang pria, dan sekarang ketika cinta telah menjadi dewasa, ketika cinta telah berbunga, pria ini menghilang. Dia menjadi tak berwujud. Kini pria ini tidak dapat ditemukan di mana-mana. Oh Siwa, apakah hakikatmu? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan dalam kondisi cinta yang sangat kuat dan mendalam. Dan ketika pertanyaan diajukan, itu akan menjadi berbeda dalam pikiran yang bertanya. Jadi buatlah situasi. Pertanyaan dalam pikiranmu. Dewi Parwati harus menjadi bingung. Siwa telah menghilang. Ketika cinta mencapai puncak, sang kekasih akan lenyap. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena sesungguhnya semua orang tidak berwujud. Engkau bukan tubuh, engkau bergerak sebagai tubuh. Engkau hidup sebagai tubuh, tapi engkau bukan tubuh. Ketika kita melihat seseorang dari luar, ia adalah tubuh. Cinta menembus ke dalam. Kemudian kita tidak melihat seseorang dari luarnya. Cinta dapat melihat seseorang sebagaimana orang tersebut dapat melihat dirinya sendiri dari dalam. Kemudian wujud pun lenyap. Seorang biksu Zen Rinzai mencapai pencerahannya, dan hal pertama yang ia tanyakan adalah, di mana tubuhku? Kemana tubuhku telah pergi? Dan ia mulai mencari. Dia memanggil murid-muridnya dan berkata, pergi dan cari tahu di mana tubuhku. Aku telah kehilangan tubuh. Ia telah memasuki yang tak berwujud. Engkau juga keberadaan yang tak berwujud, tapi engkau mengetahui dirimu sendiri, tidak secara langsung, tapi melalui mata orang lain. Engkau mengetahui melalui cermin. Kadang sambil melihat cermin, engkau menutup mata dan berpikir, bermeditasi. Jika tidak ada cermin, bagaimana engkau dapat mengetahui wajahmu? Jika tidak ada cermin, maka tidak akan ada wajah. Engkau tidak memiliki wajah, cermin yang memberikan wajah. Coba pikirkan dunia di mana tidak ada cermin. Engkau sendirian, tidak ada cermin sama sekali. Bahkan mata orang lain tidak dapat dijadikan cermin. Engkau sendirian di sebuah pulau sepi, tidak ada yang bisa mencerminkanmu.
maka apakah engkau masih akan memiliki wajah? Apakah engkau akan masih memiliki tubuh? Engkau tidak dapat memilikinya lagi. Engkau tidak dapat memilikinya sama sekali. Kita mengetahui diri kita sendiri hanya melalui orang lain. Dan yang lain hanya bisa mengetahui bentuk luar. Itulah sebabnya kita menjadi teridentifikasi dengannya. Teridentifikasi dengannya. Mistikusian yang lain, Hui Hai, pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ketika engkau telah kehilangan kepalamu dalam meditasi, segera datang kepadaku. Ketika engkau kehilangan kepalamu, segera datang kepadaku. Ketika engkau mulai merasa tidak memiliki kepala, jangan takut, segera datang kepadaku. Ini adalah saat yang tepat. Sekarang sesuatu dapat diajarkan kepadamu. Nah, dengan masih memiliki kepala, tidak ada ajaran yang mungkin bisa diberikan. Kepala selalu ada di antaranya. Oke, terima kasih. Silakan Anda pahami sendiri sesuai dengan pemahaman Anda.